ini Mas 7 kasus ditemukan COVID. Nah kemarin juga Kementerian sudah mengeluarkan edaran peningkatan pengawasan kewaspadaan terhadap COVID. Kalau dari Kementerian sendiri apa akan meningkatkan pengawasan atau bagaimana Mas? Ya, sampai saat ini kan Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran untuk seluruh dinas kesehatan yang ada di Indonesia. Ini bentuk kewaspadaan. Karena kita sadar di beberapa negara tetangga ada peningkatan kasus COVID lagi. Di negara kita juga ditemukan beberapa kasus positif. Yang tertinggi mungkin minggu ke-19 kemarin 3,68% positivity rate-nya. Jadi kalau dari 100 orang diuji spesimennya ada 3,68 atau hampir 4 orang yang terindikasi positif. Ini bentuk kewaspadaan, ya. Jadi mungkin bisa mengingatkan kita kembali ke protokol hidup sehat yang pernah kita jalankan beberapa waktu lalu tahun 2020 sampai tahun 2022, 2023, misalnya kembali membiasakan mencuci tangan, ya, membiasakan diri kalau badan gak enak atau flu kemudian menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Belum tentu itu COVID, tapi ini lebih bentuk kewaspadaan. Dan membiasakan diri lagi kalau ada gejala-gejala gak enak badan, pusing, flu, sakit tenggorokan, periksakan diri ke dokter supaya nanti kita bisa deteksi bagaimana penyebarannya yang ada di negara kita. Bagaimanapun kalau sudah ada di negara tetangga peningkatan kasus, kita kan juga harus mulai waspada. Walaupun hari ini kita ngelihat semua masih berjalan baik, kita masih berjalan normal, ini lebih kepada meningkatkan kepedulian kita lagi soal membiasakan kembali hidup sehat, cuci tangan, ya, kemudian hidup bersih, hidup sehat, berolahraga, pola makan sehat. Kalau badan gak enak pakai masker, kurangi interaksi dengan orang kalau badannya lagi gak enak, atau kalau betul-betul gak enak periksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter supaya bisa diketahui lebih lanjut. Jadi ini bukan buat nakut-nakutin, ya, ini bukan buat menakut-nakuti, tapi harus waspada wajib. Ya, karena kita sudah pernah melewati pengalaman seperti ini, maka waspada itu wajib. Gitu. Isu reshuffle itu apa itu? Ini sudah agak. Kayaknya isu ini hangat terus ya, isunya hangat terus. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah, ya, anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif presiden. Presiden umumkan juga kemarin, ya kan? Itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden sesuai dengan tugas mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Kan itu pernyataan presiden kemarin. Ini peringatan secara umum dan itu berlaku buat siapa saja, tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu.